Ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwasanya amalan seseorang itu tergantung hanya amal pribadinya. Nggak bisa orang lain kirim pahala, itu nggak bisa. Ya dah. Mereka berdalil dengan ayat wa alaisa lil insan illa masa'a, ya. Wa alaisa, tidaklah lil insan bagi seseorang itu illa masa'a, kecuali apa yang dilakukan saja. Maka nggak ada yang namanya kiriman pahala, itu nggak ada. Orang mati sudah selesai, gitu kan ya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang pandai bersyukur kepadanya. Dan juga mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa tetap hadir setia di majelis yang penuh barokah ini. Kita permohon mudah-mudahan malam hari ini tidak mengurangi apapun dari pahala ibadah puasa serta sholat di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk menerimanya dan melipat gandakan pahalanya. Allahumma amin. Kita masih berada pada bulan suci Ramadan dan insya Allah sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Syawal. Tapi malam hari ini kita akan sedikit ada keterkaitannya dengan pembahasan masalah puasa. Karena mungkin di dalam satu bulan yang kita lakukan ini, ya, mungkin kita, mungkin juga keluarga kita, mungkin ada saudara kita yang sedang sakit, ya, bahkan mungkin orang tua kita sedang sakit, mungkin di antara sekian banyak orang, kemudian belum sampai selesai menyelesaikan bulan suci Ramadan, sudah keburu bulan suci Ramadannya habis, gitu ya, sehingga mempunyai kodoan. Ada kemungkinan kan, itu satu. Kedua yang jelas, ibu-ibu rumah tangga, juga remaja putri yang mereka ada istilah sirkulasi bulanan, yaitu haid atau datang bulan, pasti mempunyai hutang-hutang puasa, kan begitu ya. Di antara sekian banyak remaja putri atau ibu-ibu itu ada pasti sekian banyak umat Islam itu di saat habis lebaran mereka ingin mengkodok kewajibannya. Tapi terkadang sebelum kodok Allah SWT memanggilnya, yaitu wafat. Kan mungkin terjadi, ya. Bagaimana kalau terjadi semacam itu, ya? Apakah tetap wajib dikodokkan atau tidak? Misalnya apakah cuma bayar fidyah saja atau bagaimana, atau keluarganya mengkodokkan, ya, mengkodokkan puasa yang ditinggalkan, ya, karena udurnya karena sakit, mungkin juga udur karena bepergian, ya, atau udur karena haid, atau udur karena nifas, ya, dan lain sebagainya. Karena itu malam hari ini kita juga perlu untuk sedikit berbicara tentang bagaimana ini seorang yang mempunyai hutang puasa kemudian dipanggil oleh Allah SWT atau meninggal dunia sebelum sempat melengkapi kodokan puasanya, ya. Maka dalam satu tulisan saya menukil beberapa hadis-hadis Nabi SAW dengan artikel saya beri judul boleh berpuasa mewakili mayit, ya. Jadi ini masih terkait dengan bulan suci Ramadan, ya. Karena itu saya persilakan akhirnya saudara Muhammad Ilmi untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Boleh berpuasa mewakili mayit, karya Kiai Haji Lutfi Basri.
Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang memberi arti bahwa ternyata orang yang sudah meninggal dunia dapat mengambil manfaat dari orang yang masih hidup. Contoh konkret, tentunya jika ada seseorang yang mempunyai hutang puasa Ramadan selama 3 hari misalnya, maka dia wajib mengqadhanya pada selain bulan Ramadan. Lanjut. Hal semacam ini tidaklah asing bagi umat Islam, khususnya di kalangan ibu-ibu, karena hampir semua kaum wanita mengalami masa haid pada saat datang bulan Ramadan, dan mereka pun mengqadhanya pada selain bulan Ramadan. Karena ibu-ibu itu paham dan mengerti, jika hutang puasa itu tidak diqadha, maka sama halnya telah menambah simpanan dosa. Lanjut. Apalagi mereka juga memahami jika semua amal yang mereka kerjakan adalah kembali kepada diri mereka sendiri. Jika amalan itu positif, seperti mengqadha puasa Ramadan, maka sama halnya telah menambah pundi-pundi pahala. Namun jika negatif, seperti sengaja tidak mengqadha puasa Ramadan, maka sama halnya telah menambah simpanan dosa. Nah, yang menjadi kendala adalah bagaimana jika kalangan ibu-ibu atau siapa saja yang mempunyai hutang puasa Ramadan, namun sebelum sempat mengqadhanya pada selain bulan Ramadan, tiba-tiba meninggal dunia. Ya, jadi pembahasannya sebagaimana tadi saya sampaikan, ya. Ini kita akan menukil dari riwayat hadis dari Imam Bukhari terkait orang-orang yang mempunyai qadhaan puasa. Tapi yang paling banyak yang pasti itu kalangan ibu-ibu, kan begitu ya, karena di kalangan ibu-ibu ada haid, ya, ada nifas, kan begitu ya, ada juga menyusui dan lain sebagainya. Tapi kalau kalangan bapak-bapak ini biasanya terkait dengan sakit atau bepergian, kan begitu. Itu pun kalau saat sekarang ini ya, kita sedang lockdown ini ya, bepergian ini mungkin tidak banyak, tapi yang banyak sakit ini. Ya, bahkan sakit corona ini berat juga, ini dirawat di rumah sakit dan lain sebagainya ya, pengobatan, kena isolasi ya, ini kadang-kadang menyebabkan orang ini mengharuskan dia tidak berpuasa. Nah, ini ya yang terjadi. Maka kewajiban di dalam syariat Islam apabila nanti selesai bulan suci Ramadan ini atau sudah masuk datang bulan Syawal atau seterusnya ya, maka hendaklah orang yang mempunyai qadhaan puasa itu segera membayarnya, kan begitu ya, atau mengqadhanya, itu paling afdal. Tapi boleh juga dengan ditakhirkan asalkan dia benar-benar ini mampu mengingat-ingat, tahu persis ya. Jadi namanya bitarohi, bukan fauron tapi tarohian ya. Kalau fauron itu langsung wajib mengqadhanya, tapi kalau ini enggak, tarohian, yaitu boleh ditunda, tapi yang paling afdal begitu sudah selesai masa Ramadan dan juga masa dia yang udzur tadi itu, tak udzur sakit, udzur haid, itu segera untuk mengqadhanya biar tidak lupa gitu ya. Hanya masalah orang yang menunda, kan begitu, menunda, dia ingin mengerjakan mengqadha tapi menunda, sebelum sempat mengqadha karena dia menundanya, tiba-tiba Allah mentakdirkan orang tersebut meninggal dunia. Atas bagaimana ini? Kan begitu. Lanjut terus. Alangkah kasihan mereka, apalagi jika yang meninggal dunia itu hakikatnya adalah seorang yang soleh dan istiqomah, hanya saja tidak dapat mengerjakan kewajiban puasa Ramadan maupun mengqadhanya tersebut karena sakit keras. Ya, ini kan kalau begini ya, kalau orang itu memang nakal, malas berpuasa, ya repot juga kita mengatakan ya. Mereka wajib mengqadha, kan gitu ya, wajib kita kasih tahu mereka, kalangan awam yang tidak peduli, bahkan orang laki-laki kadang-kadang terang-terangan merokok siang hari, ya dah. Ini gimana? Ya itu dosa, jelas dosa, dan mereka wajib mengqadha ya. Tapi itulah manusia zaman sekarang ya. Jangankan rokok kan gitu kan ya, jangankan rokok kan gitu. Ya apapun, mungkin makan nasi juga dilakukan karena sudah nggak takut ya, nggak takut kepada Allah. Cuman jadi kendala ini ada orang soleh, orang masya Allah, ya dah. Di bulan-bulan sebelumnya ini taatnya luar biasa. Bahkan bulan Ramadan yang kemarin ini lengkap dan masya Allah orang ini. Cuman dalam keadaan sakit, yang namanya juga sakit. Akhirnya
terjadilah apa yang tadi kita bahas, bahwa ada orang yang belum sempat mengkodok puasa tapi meninggal dunia karena sakit gitu. Ini gimana, kan kasihan mereka, ya dah. Bukan orang yang jahat, bukan orang yang buruk, bukan orang yang ahli dosa, enggak, tapi ahli ibadah, ini luar biasa, ya dah. Cuman terkena masalah musibah sakit sampai meninggal dunia. Ini jadi problem. Lanjut. Disinilah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dapat memberi solusi terhadap kendala di atas, yaitu bolehlah seorang yang masih hidup untuk mewakili mengqadhakan hutang puasa Ramadan si mayit yang terkena kendala tersebut. Dan tentunya pahala puasanya juga diperuntukkan untuk si mayit. Konsekuensi dari keterangan di atas adalah bahwa kirim pahala untuk si mayit ternyata sampai juga kepada orang yang telah meninggal dunia. Ya, jadi begini, ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwasanya amalan seseorang itu tergantung hanya amal pribadinya. Nggak bisa orang lain kirim pahala, itu nggak bisa. Ya dah. Mereka berdalil dengan ayat wa allaisa lil insan illa ma sa'a, ya. Wa allaisa, tidaklah lil insan bagi seseorang itu illa ma sa'a, kecuali apa yang dilakukan saja. Maka nggak ada yang namanya kiriman pahala, itu nggak ada. Orang mati sudah selesai, gitu kan ya. Itu menurut kelompok ini. Tapi hakikatnya tidak begitu. Hakikatnya Islam ini adalah agama yang Masya Allah, agama yang luar biasa, yang luas sekali ya. Maka ada beberapa amalan-amalan orang hidup itu yang pahalanya dikirimkan pada orang mati, masih ada. Ayat tadi menurut sebagian mufassir bahwa ayat ini turunnya untuk umatnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, tidak berlaku di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Ya, begitu. Jadi banyak kalimat ini sudah mansuh, sudah dihapus hukumnya, bukan lafaznya. Lafaznya tetap, tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Wong ini riwayat cerita. Jadi ayat ini menceritakan tentang suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam, Nabi terdahulu. Sudah menceritakan kejadiannya begini sampai ada perhatian dan ketentuan di zaman itu. Syariatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu dikatakan wa allaisa lil insan illa ma sa'a, tidaklah bagi seseorang dari kalangan umatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu illa ma sa'a, kecuali apa yang dikerjakan. Lah kita beda, kita umat Nabi Muhammad SAW ya. Maka ada doanya anak, ya, anak berdoa tatkala orang tuanya meninggal dunia. Maka anak ini kan orang kan, artinya bukan pribadinya si orang tua, ya termasuk orang lain walaupun anak, ya dah. Anak itu kalau berdoa sampai untuk orang tuanya, kan begitu. Sedangkan anak kalau berdoa untuk diri sendiri juga sampai untuk diri sendiri. Tapi si anak berbagi-bagi, ya Allah misalnya, Robbi misalnya katanya, Robbi firli wali walidayya, misalnya, ya Allah ampuni aku. Maka doa tersebut minta ampun padaku, aku sendiri sebagai anak, diterima oleh Allah SWT, dia mendapatkan pahala, ya, mendapatkan ampunan sesuai dengan permintaan. Rabbi firli, terus ditambah wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Itu kan orang lain ya, dalam artian insan lain, jiwa yang lain, pribadi lain, bukan diriku kan gitu. Tapi doa anak ini itu menurut Nabi SAW bisa sampai pada orang yang meninggal dunia. Dalam bab ini adalah kedua orang tuanya, kan gitu kan. Nah, di dalam hadis tentang puasa ini Nabi SAW juga bersabda, man mata wa alaihi shaum, ya, sama'an waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia mempunyai qadhaan puasa, ya, maka sama alaihi waliyuhu, maka bolehlah berpuasa untuk si mayit ini waliyuhu, ya, ahli warisnya. Entah itu orang tuanya, kalau dia bisa punya ayah, ya dah, atau ibu, atau anak-anaknya, ya wali itu wali, atau saudara-saudaranya. Artinya apa? Ayah sebagai orang lain, figur lain, itu kalau berpuasa untuk anaknya yang meninggal dunia punya qadhaan, maka ini sah. Berarti apa? Amalan orang lain bisa diterima untuk si mayit. Atau kalau si mayit itu sudah punya anak misalnya, yang
berpuasa bukan ayahnya tapi anak-anaknya atau saudara-saudaranya, ya, yang mereka adalah ahli waris, ya, atau paman-pamannya yang andai kata di dalam bab faraid itu ahli waris itu dari wali. Andai kata si mayat ini wanita ya, maka orang yang boleh menjadi wali nikah namanya waliyuhu, ya, wali nikah ini semuanya rentetan. Artinya dia orang lain daripada si mayit, tapi dia beramal puasa dan puasanya itu sah, diperuntukkan untuk si mayit. Luar biasa. Puasa loh ini, apalagi cuma doa, apalagi tahlilan, ya dan lain sebagainya, baca yasin misalnya, jelas sampai, ya lanjut. Adapun bunyi hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu adalah man mata wa alaihi shaumun shoma anhu waliyuhu. Artinya barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan mempunyai hutang puasa, maka dapat diwakili mengqadha'nya oleh wali atau keluarganya. Subhanallah, tadi saya baca ya. Lanjut. Alhamdulillah, ternyata ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW itu tidak kaku, khususnya dalam masalah amaliyah furu'iyah. Mudah-mudahan umat Islam yang senang berbuat baik kepada saudara-saudaranya yang telah terdahulu meninggal dunia semakin rajin, antara lain dengan mengirim doa maupun mengirim pahala amalan ibadah semacam pahala puasa, sedekah, baca surat Yasin, baca zikir dan sebagainya kepada ahli kubur, mumpung sudah tahu hadis sahihnya. Subhanallah, itu hadis sahih ya. Jadi kita nggak ragu-ragu lagi, sudah biarin saja. Misalnya ada orang yang ngata-ngatain kita, membuli kita, misalnya apa itu, orang sudah mati, sudah selesai, amal ibadahnya selesai, nggak ada urusannya sama kita yang hidup. Itu mereka belum mengaji bab ini, ya dah. Maka Nabi SAW juga untuk masalah orang-orang yang meninggal dunia, apalagi sekarang ini bulan suci Ramadan ya, kita majelis taklim kayak gini, kita niati mudah-mudahan pahalanya majelis yang kita dapatkan pada malam hari ini dikirim pada orang tua kita, kakek nenek moyang kita, atau saudara-saudara kita, handetolan kita yang sudah meninggal dunia, ya dah. Kita kirim Fatihah kepada mereka. Kemudian juga kadang-kadang kira baca Yasin, pahalanya disampaikan kepada mereka, ya dah. Yang puasa juga begitu dan lain sebagainya. Ini perlu, ya, karena Nabi SAW dalam hadis yang lain ini beliau mengatakan Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk mayit kalian, ya dah. Ini sangat ringkas hadis ini. Ya, yang namanya mayit ya. Mayit itu menurut sebagian ulama dikatakan tatkala orang itu sebelum meninggal dunia, sudah dekat dengan meninggal dunia, ya dah, itu sudah mayit sebenarnya. Tapi yang paling masyhur tatkala sakaratul maut, ya, muhtadir namanya. Ini juga namanya mayit. Maka disunahkan tatkala muhtadir, yaitu fi sakaratul maut, kita mengumpulkan keluarga, ya, kita baca Yasin bersama-sama. Karena apa? Karena perintah Nabi itu Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk mayitmu, ya, termasuk di kalangan mayit ini adalah muhtadir, yaitu orang yang sedang sakaratul maut. Ini sunnah untuk dibacakan. Kemudian namanya mayit juga tatkala dia ini meninggal pada jam pertama, ya. Biasanya jam pertama itu maksud saya mungkin belum dikafani, belum dimandikan, belum kafani, belum disolati, tapi sudah meninggal dunia. Ya, sudah divonis oleh dokter, oh ya, sudah meninggal dunia karena denyut nadinya sudah nggak ada, divonis. Itu mayit nggak? Mayit dia. Sudah, maka tetap sunnah dibacakan Yasin, Iqra'u Yasin ala mautakum. Ya, berarti 1 jam setelah meninggal dunia namanya mayit, kan begitu. Sudah, nanti setelah setelah dimandikan, kan perlu proses, ya. Setelah dimandikan, kemudian dikafani, sudah, sampailah sebut saja 3 jam setelah meninggal dunia. Ini juga namanya mayit. Setelah itu disolati, misalnya solati menunggu jamaah banyak, bahkan yang menginap, ya, esok hari baru bisa dimakamkan. Loh, waktu sebelum dimakamkan, dikuburkan, ini juga mayit, tetap disunahkan Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk mayit kalian, ya dah.
Sudah, esok harinya, malam hari dibacakan Yasin bersama orang kampung. Tetap ini perintah. Iqra'u Yasin ala mautakum. Ya dah, bacakan surat Yasin untuk mayat kalian. Hari ketiga, hari keempat, hari ketujuh, hari ke-10 bisa tetap namanya mayit. Hari ke-40 namanya mayit, hari ke-100 namanya mayit, hari ke-1000 namanya mayit, hari ke-1.000.000 namanya mayit. Ya dah, tetap Nabi mengatakan Iqra'u Yasin ala mautakum. Tetap sunnah. Kapanpun kita baca Yasin untuk mayit itu sunnah. Perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebenarnya dasar ajaran tahlil. Jadi kalau ada orang yang bertanya apakah Nabi pernah tahlilan, Nabi perintah tahlil. Tapi apa itu? Yaitu surat Yasin. Hanya saja sekali lagi saya katakan ya, orang tahlilan, istilah tahlilan itu diambil karena setelah baca Yasin kebiasaan orang-orang menambah dengan lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat thayyibah, kan begitu ya? Ya. Sudah, subhanallah. Maka ghalaba alaihi ghalaba alaihi ismut tahlil, sehingga nama tahlil itu memenangkan di telinga masyarakat. Padahal orang tahlilan itu didului dengan surat Yasin yang sudah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada tanya apakah Nabi pernah tahlilan, kita jawab bukan lagi pernah. Nabi itu perintah kita tahlilan. Ya perintah ini lebih kuat daripada amal, ya dah. Perintah lebih kuat gitu. Apakah Imam Syafi'i itu pernah tahlilan? Bukan tahlilan lagi Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu melaksanakan perintah Nabi, yaitu Iqra'u Yasin ala mautakum. Semua jelas. Ya, bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma tidak jelas bagi sebagian kelompok, nggak jelas, ya dah. Ya mungkin nggak paham, jadi nggak jelas. Kalau kita sudah jelas dalilnya, ya Iqra'u Yasin ala mautakum. Begitu. Ya namanya mayit ya. Kalau manusia kapanpun namanya mayit. Jadi manusia ini unik. Manusia ketika hidup itu dipanggil namanya. Misalnya ini saudara Ilmi, gitu ya. Ini saudara Hadi, ini saudara Fulan gitu. Begitu mati namanya jenazah atau mayit. Sampai kapanpun namanya mayit. Ya, jenazah sama mayit sama ya. Istilahnya jenazah itu mayit itu jenazah ya. Tapi begitulah ya. Aneh ini, ada anekdot. Ini saya pernah baca ini. Ada ini namanya anekdot ya, atau cerita fiktif ya. Ada anak ayam gitu ya, protes kepada ibunya, nah, induknya. Ya, anak ayam protes kepada induknya. Ya namanya cerita lah gitu ya. Katanya begini gitu. Mah, kenapa sih kita ini kok kalau mati mah ya, kita kalau mati berapa kali gitu. Mah, kita ini sama manusia itu mulia mana mah gitu. Kata mamanya itu, induknya gitu. Ya mulia kita nak gitu. Duh, kok bisa? Iya, manusia itu katanya, manusia itu kalau masih hidup saja dia dipanggil namanya dia Fulan, Pak Fulan, Bu Fulan, ya dah. Om Fulan, apa ya, Tante Fulan dan lain sebagainya. Begitu mati mereka, nggak punya nama mereka, semuanya mayit namanya. Ya kan, semuanya mayit. Jadi mending kita nak, kata si ayam tersebut. Lo gimana mah gitu. Kita ini ya tatkala hidup orang bilang ini ayam gitu, ini ayam. Begitu mati dimasak namanya macam-macam ini. Ada ayam goreng gitu ya, ada sate ayam gitu, apalagi macam-macam ya. Apa itu? Ayam kecap, ayam geprek. Jadi namanya lebih variatif setelah mati. Kalau manusia enggak, manusia sekian banyak ini kalau mati sudah selesai. Jadi hidupnya cuma ya di dunia saja. Katanya si ayam. Kalau kita selama-lamanya itu kan lebih lama hidupnya di mana? Di alam barzah. Ini gurauannya. Tapi ya begitulah kurang lebih istilahnya, bahwa sebenarnya kita ini bisa dikatakan kalau istilah orang bercanda itu kan camat kita ini kan calon mati kan ya. Kalau sudah calon mati berarti apa? Kita akan menjadi mayit. Nah, tatkala menjadi mayit kita yakin, alhamdulillah kita yakin sebagai warga Ahlussunnah wal Jamaah yakin nanti kalau kita berbuat baik maka ada orang-orang yang membacakan surat Yasin untuk kita. Kalau kita aktif tahlilan di masyarakat, insya Allah suatu saat masyarakat setelah kita akan mentahlili kita kalau mati. Tapi kalau kita tidak yakin, ngapain dibacain doa? Ya dah, begitu.
Ada cerita lagi Ustaz, ya, ada cerita. Enggak apa-apa ya ceritanya. Ini anekdot juga lah. Saya katakan anekdot ya, cerita kan enggak apa-apa ya. Cuma perlu dipikirkan ini. Dulu ada seorang ulama kiai lah gitu, punya anak. Sudah? Nah, sudah. Kiai ini luar biasa, punya kawan-kawan para kiai yang lain gitu. Kemudian meninggal dunia si kiai ini. Saya katakan kiai A gitu saja ya. Kiai A ini meninggal dunia. Punya anak, anaknya namanya B. Ya. Sedangkan kiai ini punya kawan-kawan juga, kawan akrabnya namanya C, D, E. Jadi yang A si mayit ya, B si anak, ya dah. C, D, E dan seterusnya ini kawan-kawannya para ulama-ulama luar biasa. Di situ di kalangan kawan-kawannya ini ada orang yang luar biasa, alim luar biasa, alim pemberani luar biasa, ya mengerti duduk permasalahan khilafiyah itu tahu. Ringkas cerita, begitu si A itu meninggal dunia, Kiai A meninggal dunia, sudah akhirnya berkumpul lah. Nah kebetulan si B ini, si anak ini pernah belajar, ya pernah belajar, cuman belajar di kajian-kajian begitu, gak ada kiainya. Kan biasa kadang-kadang di kampus-kampus itu ya ada kajian-kajiannya, asal aja lah ya. Sudah, akhirnya begitu sudah dirawat jenazahnya, diantarkan ke makam, ya diantarkan ke makam. Akhirnya Kiai C tadi itu yang luar biasa itu setelah menguburkan terus tanya sama putra Kiai Gusnya lah, kurang lebih yang B tadi itu ya. Bahasa saya lebih mudah, Gus B gitu. Nanti tahlilannya jam berapa? Ini kan memang orang aswaja semua ini. Ya, dijawab sama Gus B tadi itu. Katanya, ini ayah saya nggak perlu ditahlili. Ya, karena tahlil itu nggak ada dalilnya. Dan orang tahlilan nggak sampai. Ada apa kita capek-capek? Kita tahlilan nanti nggak sampai pahalanya. Ada apa? Percuma. Jadi ayah saya nggak perlu ditahlili. Akhirnya Kiai C tadi itu tanya, oh begitu Gus ya? Berarti nggak perlu tahlili ya? Loh iya, karena nggak ada dalilnya. Kedua percuma. Doa kita juga nggak sampai kepada mayit. Akhirnya Kiai C itu punya inisiatif. Bagus ini. Baik kalau gitu saya umumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara hadirin, ahli takziah, muazzin, saya umumkan bahwa untuk Kiai A ini tidak pakai tahlilan. Karena menurut Gus B, doa kita itu nggak sampai kepada mayit. Kan itu mari doa bersama-sama dengan saya. Itu kuburan ini. Ayo, tunjukkan. Ya Allah, katanya, laknatlah si A tadi itu, Kiai A, laknatlah, hukumlah sekeras-kerasnya, ya. Pokoknya aniaya di kuburannya, jangan kasih kesempatan. Kata orang sekarang, jangan kasih kendor, gitu ya. Katanya. Tentu sih Gus B ini kan bingung. Kiai, kenapa kamu kok mendoakan ayah saya, kamu laknatkan ini kan sudah meninggal dunia, katanya. Dijawab sama Kiai C tadi, loh katamu doa nggak sampai, doa baik, tahlilan nggak sampai, kan juga doa buruk kan nggak sampai katanya ya. Wih jangan gitu loh, saya sekarang mau pilih, mau doa baik kita tahlilan, kita doakan agar diampuni oleh Allah, atau kita laknat saja bapakmu. Bingung ini juga ya. Nah inilah kelas B tadi itu yang nggak ngerti semacam ayat-ayat atau dalil-dalil semacam demikian, nggak paham. Tapi karena dia ini berkumpul dengan orang-orang yang nggak paham juga, mengatakan ada apa kita tahlilan nggak sampai. Lah kalau nggak sampai kita laknati aja gitu ya. Ya ini anekdot, tapi ini perlu dijadikan pemikiran juga ya bagi mereka yang tidak mengerti duduk permasalahan tahlil itu bagaimana. Kita doakan orang tua kita yang baik-baik ya dah. Mudah-mudahan dari keluarga kita semua yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni oleh Allah SWT. Mudah-mudahan diberi derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan dibersamakan, dipertemukan dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada lanjutannya? Selesai, baik. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu terkait dengan tanya jawab. Saya persilakan Ustaz Jadi untuk membacakan soal-soal yang sudah masuk. Baik, alhamdulillah Pak Kiai, pada malam hari ini ada sudah beberapa pertanyaan yang sudah masuk pada kami. Pertanyaan pertama dari hamba Allah dari Jogja. Izin bertanya Ustadz. Baik. Mohon dijelaskan apa itu tasawuf. Kemudian bila ingin belajar tasawuf,
adakah kitab-kitab yang direkomendasikan terutama bagi pemula yang awam seperti saya? Mohon. Baik. Jadi tasawuf itu sinonim dengan akhlak. Sinonim itu kata lain, ya, kesamaan kata dengan akhlak. Tasawuf, sofa, dari sofa itu sofa, kalimat sofa itu bersih. Jadi kan sofaul qalb itu hatinya bersih. Orang yang berakhlak maka hatinya juga bersih. Sedangkan akhlak sendiri itu kan membersihkan perilaku yang tidak baik, ya Pak. Nah, maka tasawuf dari kalimat sofa, ya. As-sofa yaitu apa, bersih, ya. Jadi bagaimana seseorang itu membersihkan diri dari dosa-dosa, itu caranya, ya dah. Maka berakhlak yang sangat mulia. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, begitu ya. Jadi kalau ada orang ingin baik dunianya dan juga akhiratnya, maka hendaklah dia belajar akhlak. Dan akhlak itu ada dua, berakhlak kepada siapa? Berakhlak kepada Allah, yaitu hablum minallah, dan berakhlak kepada sesama manusia, yaitu hablum minan nas. Ini semuanya harus baik. Tata cara kita menghadap Allah atau beribadah kepada Allah ada caranya, kan? Ya dah. Contohnya begini, kita ini puasa, saat puasa kan ada caranya agar puasa kita ini baik, yaitu kita menghindari apa-apa yang dilarang, ya dah. Tapi ada orang yang berpuasa yang dilihat itu makanan-makanan ya. Misalnya sekarang zamannya medsos itu mulai pagi jam 7 sampai jam 5 sore. Ini yang dilihat semuanya di apa situs itu makanan semua kan gitu kan, sambil ngiler-ngiler. Ini makro namanya, ya dah. Itu namanya tidak punya akhlak pada Allah Subhanahu wa taala, kurang bagus. Nah, ini kan tidak boleh gitu ya. Nah, ini perlu diperbaiki lagi. Jadi gimana? Ya sebaiknya kalau demikian, andai kata dia harus bermedsos ria, misalnya ya carilah mengaji, kan gitu ya, ceramah-ceramah agama, tartilul Quran, tanya jawab keagamaan lebih mendekatkan dan lain sebagainya. Itu masih bagus. Sudah bermedsos yang dilihat gimana Pak? Namanya makanan semua. Ya, ini kan namanya makruh. Ya, itulah perlu belajar Nah, kemudian kitab apa sebagai pemula? Ada beberapa kitab seperti karangan Imam Ghazali itu yang paling kecil itu Bidayatul Hidayah, itu juga bagus, kitab akhlak, ya. Ada juga kalau kitab akhlak yang langsung dikemas dengan fikih itu adalah Sulamut Taufik, ya. Tapi ada juga kalau di kalangan pelajar, ini kita belajar namanya Ta'limul Muta'allim, itu juga kitab akhlak, ya. Tapi lebih banyak kepada para santri, para murid. Ada juga di sana Al-Akhlaqul Banin, ada Akhlaqul Banin, ya, akhlak untuk anak-anak laki-laki para santri. Akhlaqul Banat, akhlak untuk remaja-remaja atau anak-anak pesantren, anak-anak sekolah, bagian yang wanita-wanita. Itu begitu. Banyak sebenarnya ya kitab akhlak tersebut. Tapi yang saya rekomendasikan kalau memang ingin takhusus dalam bidang ini, coba baca atau belajar, minta mengaji kepada seorang yang mumpuni, ya, mengerti, yaitu kitab Bidayatul Hidayah dan Sulamut Taufik. Begitu rekomendasi saya, bagus itu. Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai mengkonsumsi bekecot, hukumnya apa? Bolehkah digunakan untuk luka? Biasanya ditempelkan pada luka, Kiai. Gitu ya. Bekecot. Ya, bekecot itu sering dikenal dengan 02. Istilah, ya. 02. Jadi kalau saudara-saudara ini mengetahui ada sate 02, maka itu bekecot. Ya, nah, bekecot itu termasuk dari hasyarat. Hasyarat itu sesuatu yang menjijikkan, hasyarat, ya. Maka menurut para ulama ini adalah haram. Sedangkan kalimat menjijikkan itu kaidahnya adalah urfan. Apa itu urfan? Secara uruf, secara umumnya orang itu jijik. Seperti makan tikus kan jijik, ya dah, secara umum. Nah, itu bekecot juga begitu. Apalagi berlendir dan segala macam, ya. Itulah. Maka ulama-ulama khususnya kalangan Ahlussunnah wal Jamaah mengharamkan untuk makan bekecot. Ya, sudah. Entah itu di sate, entah diapakan saja, di tongseng apa saja lah, ya. Pokoknya yang terbuat dari bekecot ini
haram menurut ulama khususnya di kalangan mazhab Syafi'i. Apakah banyak? Sekarang banyak ini dan banyak orang tidak tahu menikmati itu. Padahal itu bekecot itu hukumnya haram. Jadi nggak semua makanan di dunia atau hewan di dunia dianggap halal semua, ada begitu. Ya ada banyak yang halal sudah jelas seperti ayam kan begitu kan? Ayam, kambing, kelinci itu kan jelas. Ya ada. Apalagi ya sapi kan gitu ya. Kuda ini makruh katanya, tapi boleh makan kuda itu boleh. Kemudian onta ini boleh. Kemudian jamus itu apa jamus kerbau ya kerbau itu boleh ya. Tapi ada yang diharamkan seperti kucing. Kita tidak ngomong najis lah. Kalau najis itu babi, anjing sudah najis sudah jelas. Tapi ada yang nggak begitu. Contohnya tadi yang boleh lagi misalnya kijang ya, kancil, ada jenis-jenis begitu ya. Tapi ada yang memang diharamkan, ada kriteria-kriteria yang diharamkan, termasuk binatang buas dan yang menjijikkan juga. Dalam bab ini menjijikkan, tapi binatang buas termasuk seperti kucing, yaitu memakan segala, ya. Nah, kucing, terus apa harimau, kan begitu ya. Itu haram dimakan, tidak boleh dimakan. Yang menjijikkan ada antara lain itu bekecot, ya, itu tidak boleh. Cacing itu tidak boleh, ya, karena menjijikkan gitu. Cecak itu tidak boleh dimakan, menjijikkan, secara umum menjijikkan. Apalagi ya, kadal, tokek itu tidak boleh, ya. Nah, itu begitulah namanya hasyarat, sudah ya. Baik, itu sesuatu yang menjijikkan. Terus ada pertanyaan tadi, gimana kalau untuk obat luka, berarti nggak dimakan, ya. Begini kalau untuk tadawi, pertama kalau masih ada obat lain selain yang menjijikkan tadi itu, maka adalah pakai obat lain. Sekarang ada air atau beli obat yodium misalnya, ya, atau betadin, kan masih ada obat lain, ya. Kenapa tidak pakai yang lain semacam itu? Karena apa? Karena kalau bekecot ini sampai pertama dia menjijikkan. Kita nggak tahu apakah bekecot itu misalnya airnya atau apanya. Kalau tadi dikatakan untuk luka, betul menyembuhkan apa tambah bikin racun gitu ya? Nggak tentu, kita nggak tahu. Tapi andai kata ada dokter yang mengatakan benar penyakit ini obatnya adalah bekecot, nah itu darurat. Nggak ada lagi selain bekecot. Maka untuk kasus orang ini, anak ini yang sakit begini, menurut vonis dokter harus makan bekecot atau diusap-usapkan itu airnya, maka boleh. Namanya darurat. Tapi kalau tidak darurat nggak boleh. Begitu. Jelas ya? Jelas ya. Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Karangploso. Kiai, di sekolah anak saya dapat tugas dari gurunya, yaitu ibunya disuruh cerita-cerita tentang Ar-Rayyan. Tapi saya nggak tahu Ar-Rayyan itu apa. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, Ar-Rayyan itu salah satu nama pintu surga. Jadi surga itu ada beberapa pintu ya. Bahkan ada dikatakan 8 pintu, thamaniyata abwab, ya, 8 pintu. Ya dah. Salah satu dari pintu itu namanya Ar-Rayyan. Siapa yang boleh masuk di pintu Rayyan? Yaitu orang yang ahli puasa. Jadi kalau kita ini selama hidup kita, khususnya ya, kalau bulan suci Ramadan kita benar-benar puasa, kita ini ahli puasa. Andai kata batal, maka kita boleh mengkodok di waktu yang lain. Artinya kita betul-betul perhatian. Mulai kita balik sampai kita mati misalnya, itu setiap Ramadan kita ini selalu berpuasa. Ya kecuali tadi loh, misalnya darurat, bepergian ke apa, tapi diganti itu nyaman, tetap namanya ahli puasa Ramadan. Maka insya Allah kita boleh masuk lewat pintu Ar-Rayyan tersebut. Apalagi kalau misalnya ada orang yang puasa pada bulan suci Ramadan tidak pernah telat, ditambah suka puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid, ya dah, 13, 14, 15 pada tiap bulan Arab gitu ya. Yang demikian nanti ada puasa Asyura ya, Tasu'a, Asyura dia puasa, ada puasa apa lagi? Rajab dia puasa, Nisfu Sya'ban dia puasa, pokoknya senang puasa, maka orang tersebut boleh masuk lewat pintu Ar-Rayyan. Begitu, namanya pintu. Adapun misalnya di sini dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dikatakan man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Barang siapa seorang suami atau suami istri yang memberikan nafkah, ya nafkah mestinya ya kehidupan ya,
Misalnya seorang suami memberikan uang kepada istrinya, kemudian istrinya membelanjakan, memasakkan, begitu ya. Jadi antara suami dan istri kerjasama untuk menghidupkan keluarganya. Jangan sampai keluarganya ini mati misalnya ya, dan jangan sampai keluarganya ini menjadi orang bodoh. Dia sekolahkan, pokoknya diajari yang benar, maka suami dan istri ini akan dipanggil di pintu surga. Ya, dikatakan, ya Abdullah, hadza khair. Hei Abdullah, misalnya namanya Abdullah, hamba Allah, ini adalah baik sekali. Itu suami istri yang bisa dikatakan dalam rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga kemarin saya katakan seakan-akan rumahnya itu baiti jannati, rumahnya adalah surganya. Jadi kehidupannya bagus, ibadahnya bagus, pokoknya bagus-bagus semuanya ya. Kemudian dikatakan faman kana min ahli salat dunya min babi salat. Siapa orang di kalangan umat Islam itu yang memang pekerjaannya ini sholat, senang sholat, kan macam-macam orang itu ya. Ada orang senang puasa saja, tapi sholatnya ya sholat fardu saja, ya dah. Fardu biasa-biasa saja, tapi senang puasa, kita ada. Ini enggak, ini senang sholat, walaupun enggak pernah puasa selain yang fardu-fardu. Senin Kamis enggak puasa, ya dah. Ayamul bid enggak puasa, kan enggak dosa kan, ya dah. Tapi dia senang sholat ini, mulai sholat malam, sholat duha, qobliyah, ba'diyah, sholat ini dan itu. Maka dia akan dipanggil besok masuk surga mimbabis sholah. Maka min ahli jihad, du'ya mimbabil jihad. Orang yang senangannya jihad, i'la kalimatillah, mengagungkan kalimat-kalimat Allah, menyiarkan, yaitu ahli syiar, para dai ya, ahli majlis taklim, kayak begitu-gitu ya. Yang biasanya orang-orang ini yang menisbatkan dirinya jihad. Jihad kan tidak selalu harus bawa pedang kan, tapi jihad macam-macam ya dah. Seperti kita sekarang ini, kita di lockdown ini ya. Di lockdown oleh keadaan, tapi kita tetap mengaji, kita tetap sabar, kan begitu. Andai kata kita mati karena di lockdown, maka sepakat para ulama, orang yang meninggal dunia karena musibah seperti wabah, bala semacam demikian ini, isinya di lockdown, kelaparan misalnya, maka dia mendapatkan pahalanya pahala mati syahid. Ya, bukan dia mati syahid seperti perang, tapi dapat pahalanya mati syahid. Seperti kita ini sekarang, ya. Ini besok akan bisa dipanggil masuk surga mimbabil jihad. Ya. Kemudian memangkan min ahli siyam, siapa orang yang memang senangannya berpuasa, du'ya membabil royan, maka dia akan dipanggil dari pintu ar-royan. Sini letak kalimat ar-royan ya. Memangkan min ahli sedekah, barang siapa yang orang itu senang sedekah, memang senangnya sedekah dia. Misalnya suruh jihad, aduh sebentar dulu lah, saya jihad dengan fisik saya nggak kuat, saya uang saya saja. Kan ada orang begitu. Kamu mau pergi kemana? Mau dakwah kemana? Aku bagian belikan tiket misalnya ya. Ini namanya senang sedekah. Du'ya min babi sodako, dia akan dipanggil termasuk dari pintu sodako. Demikian dan seterusnya. Ya dah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah bertanya, ya Rasulullah, kalau saya kira-kira dipanggil dari mana? Pintu mana? Katanya, kalau engkau ya Abu Bakar, engkau bebas. Mau pilih yang mana pintu? Mana saja kamu masuk. Kamu ingin masuk, kamu boleh masuk dari situ. Karena keistimewaan derajat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau kita, tergantung kita. Kita mau kepingin yang di mana? Mungkin kita ini senang puasa, ditambah senang sholat, ditambah senang jihad, ya, ditambah senang sedekah, ditambah senang mimbabil ahli ilm misalnya. Ini juga jihad kan gitu kan, belajar ilmu. Itu kita mungkin sudah mudah-mudahan kita dipanggil dari segala pintu yang kita inginkan, kan begitu ya. Ya ini ada kemungkinan juga, bukan berarti nggak boleh. Kalau Allah mengendaki ya tidak masalah kan gitu. Begitu ya. Jadi ar-riyan yaitu salah satu nama pintu surga. Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Kota Malang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, saya pernah dengar mandi siang hari saat puasa itu makruh. Mohon dijelaskan kemakruhannya itu kenapa? Bukannya orang puasa itu disunahkan terlihat segar. Terima kasih. Baik, jadi begini ya, saya anjurkan kepada siapa saja lah, pada para santri dan lain sebagainya. Jangan begini, kalau saya ya saran itu jangan mendengar sekali kemudian menyimpulkan begitu. Ya, saya pernah mendengar gitu. Mungkin mendengarnya itu nggak sempurna. Jadi sebenarnya yang makruh itu bukan mandi siang, bukan. Orang yang mandi bila orang itu mandi siang, maksudnya ini Ramadan ya, kasarnya Ramadan ya. Orang kalau mandi siang mau junub atau enggak junub atau seger-segeran gitu ya. Kalau dia tidak bisa menjaga,
Misalnya dia asal aja wah begini, atau dia menyelam, maka itu makruh. Jadi yang sekira mandinya itu membatalkan, maka makruh. Tapi kalau enggak apa-apa, boleh, minal jaizah, enggak ada yang makruh, gitu loh. Ngerti ya? Jadi seperti begini, seperti orang ini misalnya ya, saya misalnya punya anak kecil, ya, gak puasa, kemudian minta minum, sudah minta minum. Boleh enggak seorang ayah membuatkan minuman, apalagi anaknya minta es ini misalnya, boleh enggak seorang ayah membuatkan minuman tuh anak kecilnya nggak puasa itu minuman es? Boleh, gak ada yang larang. Ya, apa nggak makruh? Loh, yang makruh itu begini loh. Setelah membuatkan, ya, untuk anaknya dia cium-cium, enak sekali. Ini makruh, ngerti tidak? Jadi bukan masalahnya membuatkan minuman untuk anak. Jelas ya? Demikian juga mandi. Mandi itu boleh-boleh saja, asalkan bisa menjaga diri, jangan sampai dia batal. Misalnya dia terlalu, kata orang Malang dulu, jebur-jeburnya, jebur, sampai menyelam, sehingga dikhawatirkan ada air yang masuk kemana? Ke telinga atau masuk ke hidung, ya, seperti istinsyak, atau berkumur itu boleh, tapi keterlaluan. Yang kemarin saya katakan ya, ada orang atau anak gitu, kita katakan, boleh enggak berkumur? Oh boleh. Akhirnya dia berkumur, 3 kali berkumur. Ya, dengar saya ulangi. Buang. Untuk ketiga kalinya enggak keluar. Nah, ini enggak boleh. Jadi tergantung gimana memperlakukan kumur itu. Kalau kumur biasa boleh. Jelas ya? Maka mandi pun boleh. Ya, jaizat, minal jaizat. Sudah? Jadi nggak ada yang dikatakan tadi itu. Saya mendengarkan, ini mungkin waktu ustadznya atau kiainya itu menerangkan, nggak sampai selesai atau ingat-ingatnya nggak kuat. Jelas ya? Jadi yang makruh yang bersangat-sangat sehingga dia bisa kemasukan apa begitu ya. Itulah kurang lebih jelas ya. Jelas. Itu menurut mazhab 4 loh ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sama. Boleh artinya. Ya, mandi siang itu boleh. Bahkan mandi junub. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah. Jadi malam hari sudah ya, anggap aja misalnya tarhim gitu ya. Tarhim itu beliau dalam keadaan junub. Ya. Kemudian sampai waktu azan, kan selesai kan berarti belum mandi beliau. Artinya di saat subuh beliau belum mandi junub. Ya dah. Maka setelah subuh, azan subuh kan berarti sudah waktunya selesai kan, waktu imsak itu kan selesai. Artinya wajib berpuasa. Barulah Nabi Muhammad itu mandi. Jadi Nabi Muhammad pernah mandi junub kasarannya di saat beliau berpuasa. Tidak masalah. Pernah Nabi. Begitu dan seterusnya. Jelas ya? Jelas ya. Baik. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Kalimantan. Kiai mau tanya, lebih baik mana kita mengikuti pendapat madhab sendiri, yaitu madhab Syafi'i, tapi lemah, atau mengikuti pendapat kuat tapi dalam madhab lain? Jazakumullah khair. Baik, tetap kita harus mengikuti madhab sendiri walaupun itu dikatakan lemah. Sebenarnya kalimat ini, pertanyaan menurut saya kurang tepat. Jadi begini, madhab itu dalam madhab Syafi'i ada pendapat kuat dan ada pendapat lemah. Itu bukan dibandingkan dengan madhab lain, bukan. Di madhab lain ada pendapat kuat dan ada pendapat lemah. Saya contohkan, misalnya begini ya. Misalnya ini minum ini ya. Ini ya, saya minum. Misalnya saja ya, ini saya beri za'faron. Za'faron itu wangi, ya misalnya. Terus ada pertanyaan, misalnya, apa hukumnya orang minum air za'faron menurut mazhab Syafi'i? Nah, gitu ya. Maka di situ ada yang mengatakan pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i gitu ya adalah boleh misalnya. Sedangkan pendapat yang lemah menurut mazhab Syafi'i itu adalah makruh misalnya. Jadi yang bertentangan antar pendapat antar mazhab Syafi'i. Sudah, ini satu misalnya. Kita sudah dapat mazhab Syafi'i, ada yang kuat, ada yang lemah. Tapi kalau kita membaca mazhab lain, mazhab Hanafi misalnya, ternyata kebalik, berbeda dengan kita. Misalnya, minum za'faron pendapat terkuat menurut dalam mazhab Hanafi itu makruh.
pendapat yang lemah itu boleh, gitu. Jadi bukan begini, pendapat Imam Syafi'i ini lebih kuat daripada tidak begitu, ya dah. Jadi kita ini boleh mengamalkan pendapat lemah tetap di dalam mazhab, tidak usah keluar dari mazhab. Oh kita ini belum mengerti 100% apa ajaran mazhab itu, mau pindah-pindah siapa kita, ya dah. Begitu loh, ya. Jadi selagi ada pendapat walaupun lemah tapi tetap dalam mazhab Syafi'i itu yang harus kita pakai. Begitu. Jelas? Kau usah pindah-pindah. Kalau orang tersebut memang memahami perbedaan pendapat semua mazhab, dia alim dalam bab itu masih diudzur kalau mau pindah mazhab. Tapi orang awam tidak ngerti, mau pindah-pindah, ngerti dari mana pindah. Padahal mazhab satu dengan lainnya itu berbeda-beda. Saya contohkan ya. Sekarang masalah wudu gitu saja ya. Kalau kita wudu mengikuti mazhab Syafi'i, kan gitu kan ya. Wudu mengikuti mazhab Syafi'i. Itu. Misalnya membasuh rambut kepala. Ya. Itu kan cuman cukup diusap begini kan? Ya. Nah, ngambil sedikit waktu membasuh kepala itu sudah sah. Tapi menurut mazhab Maliki wajib ditakmim, wajib di semuanya dibasah, full basah. Sudah? Itu satu. Kedua, ada perbedaan tentang masalah menyentuh istri. Menurut mazhab Syafi'i, menyentuh istri itu batal. Sedangkan menurut mazhab Maliki, menyentuh istri itu nggak batal. Nah, kalau ada orang pingin begini, saya kepingin menyentuh istri nggak batal, ya, maka seharusnya dia juga memenuhi syarat wudunya Imam Maliki. Ya, sehingga dia bertakmir. Tadrik pun itu wajib hukumnya. Tadrik itu mau digosok-gosokkan gini. Kalau mazhab Syafi'i kan enggak, kan ringan, dikucurkan saja, ini cuma sedikit. Ada orang yang gak ngerti dia ini. Wudunya ya seperti biasa, wong bisanya wudu cuma itu tok, yang ngaji cuma bisa Imam Syafi'i itu pun juga kadang masih belum paham 100% wudunya. Begitu mendengar, wah kalau nyentuh istri tidak batal, kalau gitu aku ikut aja pendapat mazhab Maliki karena menyentuh istri tidak batal, enak dong kan gitu, kita nggak susah-susah. Tapi wudunya pakai Syafi'i, ini namanya talfik, ini dosa, ini batal, itu dua-duanya. Nggak bisa, ini kan nggak sinkron gitu. Jadi seperti tutupnya ini untuk ini, tutupnya ini untuk ini kan nggak sinkron. Ada dua botol yang berbeda bentuk, ya ada. Setelah itu, setelah dibuka, harusnya bagaimana? Dikembalikan sesuai dengan tutup botol yang aslinya kan, biar rapat. Ini enggak. Yang besar dikali yang kecil yang besar, akhirnya nggak sinkron, ya batal lah, rusak lah. Artinya pemahamannya dia ini rusak jadinya. Jelas ya? Begitulah kurang lebih ya. Seperti orang bermazhab itu seperti berbaju juga. Sesuaikan dengan ukuran, gitu. Ukuranmu pakai apa? Kalau kamu sudah ukurannya L, ya kamu pakai L. Jangan kamu kedodoran pakai XL, kan gitu kan, ya nggak pantas dan lain sebagainya ya. Karena memang bukan tempatnya untuk coba-coba, saya suka ini, suka indah, begitu. Jadi kita wajib bermazhab Syafi'i, ya sudah ikut yang kita ikuti. Kalaupun di sana ada perbedaan pendapat antar imam mazhab di situ, ya Syafi'i ya sama-sama Syafi'i, maka kita boleh memilih mana yang bisa diamalkan untuk kondisi tertentu, begitu ya. Tapi tetap di dalam mazhab Syafi'i. Jelas ya? Baik, masih ada? Sudah selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keterangan saya ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita tidak terlalu memudahkan apa-apa, hanya mendengarkan ada mazhab ini. Kalau kita tidak menguasai, kita ikut ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, habaib-habaib kita yang mengajar mazhab Syafi'i karena kita berada di Nusantara. Itu mazhab ulama Nusantara, ya dah. Ini adalah mazhab Syafi'i sejak zaman Wali Songo terlebih dahulu, ya, yang terdahulu, itu yang kita ikuti. Ya ikhwan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.